Bab 055. Sari dan Cynthia menunggu berjam-jam di sana. Selama menunggu, Cynthia benar-benar merasa tidak nyaman dan ingin pergi. Namun, Sari benar-benar menahan dia dan tidak memperbolehkannya pergi kemanapun. Tadi, Cynthia sempat izin mau ke toilet, tapi Sari tetap melarangnya. Dia sudah tidak percaya lagi dengan alasan-alasan semacam itu. Manusia licik sepertinya tidak butuh diberi kepercayaan. Perjalanan ibu mertua Sari ternyata lebih dari 3 jam. Sari santai-santai saja duduk menunggu, Cynthia yang panik dan tidak betah. Akhirnya, mertua Sari pun datang. Wanita tua itu kelihatan panik dan berjalan cepat. Namun, mendadak berhenti saat melihat Sari juga duduk di sana. Sari. Sari langsung berdiri dan menyeringai sinis. Apa kabar, Ma? Lama banget kita nggak ketemu ya, sampai diam-diam nyembunyiin mantu lain. Bu Rere ketakutan, pun dengan Cynthia yang hanya bisa diam di sana. Sari mendekat dan memberikan tagihan Andi ke tangan beliau. Tadi Sari sempat meminta kapi surat tagihan biaya operasi dan pengobatan Andi. Nih, hadiah buat mama tercinta. Mulai malam ini juga, aku kembalikan anak mama yang nggak berguna itu. Silakan ambil anak mama. Aku nggak butuh suami pengkhianat dan sampah seperti Andi. Aku bakal ajukan perceraian ke pengadilan besok. Setelah mengatakan itu, Sari langsung pergi dari rumah sakit. Bu Rere syok berat sampai tidak sempat menjawab perkataan Sari. Sepeninggal Sari, Bu Rere langsung membaca kapi tagihan operasi dan pengobatan Andi yang tadi diberikan oleh Sari. Matanya langsung melotot saat melihat nominal yang fantastis itu. Astaga, banyak sekali, serunya. Cynthia melirik nominal tagihannya dan memang banyak sekali. Bu Rere langsung menatap Cynthia. Kenapa Sari ada di sini? Kenapa dia bisa tahu soal kamu? Gimana sih? Cynthia menunduk. Maaf, kami kepergok sama Sari dan, ya beginilah jadinya, Ma. Aku nggak punya uang untuk operasi Mas Andi, Ma. Mas Andi harus amputasi karena tulang kakinya hancur dan rawan infeksi lanjutan. Hah? Astaga, Bu Rere syok berat. Dia sampai mengelus dadanya sendiri. Gimana ini, Ma? Biayanya mahal banget. Sari juga nggak mau bayarin sama sekali. Bu Rere menepis tangan Cynthia yang memegangi tangannya. Terserah kamu. Jual apapun yang kalian punya sebelumnya. Kami masih punya rumah, Ma. Ya udah, kamu jual itu rumah untuk biayanya Andi. Cynthia kaget. Terus nanti kami tinggal di mana, Ma? Itu satu-satunya tempat tinggal kami. Bu Rere mengibaskan tangannya. Dia kelihatan tidak peduli sama sekali dengan kondisi mereka ke depannya. Ya di mana jalah, yang penting Mama nggak disusahin Andi. Ingat ya, kalian sendiri yang memutuskan menjalin hubungan di belakang Sari, jadi jangan minta Mama terlibat kalau udah bermasalah. Mama kan juga setuju aja pas kami bersama. Seru Cynthia tidak terima. Ya terus maunya apa? Mama laporin ke Sari langsung. Hah? Emangnya kalau sejak awal Sari tahu, kamu bisa nikmatin kehidupan nyaman dan beli barang-barang bagus itu? Bu Rere tak mau kalah. Cynthia mengepalkan tangannya. Semuanya sama saja. Padahal Bu Rere juga ikut menikmati uang Sari, tapi bertingkah seolah-olah hanya Cynthia saja yang menikmatinya. Ya kita, kan sama-sama nikmatin uangnya Sari, Ma. Pas kayak gini aja Mama nggak mau bantu. Andi itu anaknya Mama loh. Tapi dia suami kamu. Anak yang udah nikah bukan tanggungan orang tuanya lagi. Cynthia geram. Mama pikir aku mau hidup sama laki-laki cacat dan nggak bisa ngapa-ngapain kayak Andi. Aku juga nggak mau. Mending aku pergi aja.
Saking kesalnya, Cynthia langsung berteriak tepat di depan wajah Bu Rere. Beliau syok berat. Beberapa pengunjung rumah sakit lain melirik-lirik pada mereka tapi tak ada yang berani menginterupsi. Cynthia, jangan ngomong sembarangan ya kamu. Dia itu suami kamu, harusnya. Dia juga anak kandung mama, balas Cynthia tak mau kalah. Bu Rere syok berat, tidak menyangka Cynthia akan berkata seperti itu. Entah sudah berapa menit lamanya Sari berjalan gontai di sepanjang salah satu jembatan layang Jakarta. Tadinya Sari menaiki taksi, tetapi ia justru beradu mulut dengan sang supir taksi online karena ada aroma pewangi jeruk di mobil tersebut. Sari memang benci aroma tersebut karena perutnya akan langsung mual. Alhasil, Sari memilih turun dan berjalan tidak tentu arah. Langkah kaki Sari mendadak terhenti. Wanita itu lelah. Kepalanya serasa hampir pecah. Dalam waktu sehari, dunianya hancur berkeping-keping. Andai saja ada cara kematian yang tidak menyakitkan dan tidak menimbulkan dosa, Sari pasti sudah melakukannya sekarang. Sari tidak tahu bagaimana ia harus melenyapkan rasa frustrasinya itu. Goblok. Lemah banget lo. Masa mau bunuh diri cuma gara-gara seonggok tai kayak dia? Sari memaki dirinya sendiri. Sari bersender sejenak ke tembok jembatan layang. Ia menatap ke bawah. Suasana malam kota Jakarta tampak seperti biasanya. Begitu gemerlap dan dipenuhi banyak lampu. Banyak gedung pencakar langit yang berdiri kokoh dengan sinar lampu yang berbeda. Puluhan, bahkan ratusan kendaraan silih berganti melintasi jalan di bawah sana. Lampu kendaraan mereka menambah keindahan Jakarta dilihat dari tempat Sari berdiri. Dengan secepat kilat, Sari tiba-tiba menaiki tembok jembatan layang tersebut. Tangannya berpegangan ke besi flyover. Ia duduk sambil menurunkan kakinya tanpa merasa takut sedikitpun. Sari kembali berusaha menikmati suasana Jakarta di malam hari, meskipun hatinya masih berdarah dan butuh disembuhkan. Secepatnya. Kenapa si bangsat itu nggak mati sekalian? Gumam Sari. Sari berteriak kaget karena tangannya tiba-tiba ditarik seseorang. Ia hampir saja kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari flyover tersebut. Namun, untung saja seseorang menangkap tangan dan tubuhnya sehingga ia berhasil selamat. Namun nahas pria yang menyelamatkannya tidak bisa menyeimbangkan tubuh sehingga mereka sama-sama jatuh ke tepi jalan dengan Sari berada di atas tubuh si pria. Kap. Sebuah ciuman di sudut bibir tanpa sengaja pun tak terelakkan. Sari sontak membelalakkan mata. Ia langsung berjongkok seraya mengusap bibirnya dengan kasar. Tanpa basa-basi, ia menonjok wajah pria di bawahnya dengan penuh emosi. "Jangan kurang ajar lo!" teriak Sari. "Oh, sial, sakit banget!" sahut pria tadi sambil meringis memegangi pipi dan hidungnya yang terkena bogeman secara bersamaan. "Apa? Mau lagi?" bentak Sari sambil kembali memamerkan kepalan tangannya kepada si pria asing. "Enggak. Jangan, woi. Sakit. Minggir sana." balasi pria yang tak lain adalah elang tersebut. "Ngapain iun-nyium gue segala, hah? Mau modus 1O?" hardik Sari sambil melototkan matanya. "Gila aja, ya enggak lah. Itu kan enggak sengaja." Elang membela diri. Sari langsung berdiri sambil menatap tajam ke arah elang. "Berdiri Jo. Buruan." Elang berdecak kesal, tidak menyangka kalau malam ini ia akan menolong seorang wanita barbar seperti itu. Wajahnya masih sakit. Kalau saja tidak memegang prinsip untuk menghargai dan melindungi wanita, ia pasti sudah balas menonjok Sari. "Lo ngapain tadi? Hah? Lo hampir bikin gue mati, anjing. Bangsat lo." Sari memaki elang sejadi-jadinya.
Ternyata itu efektif membuat perasaannya sedikit membaik. Semua kata-kata yang ia muntahkan tanpa sengaja menjadi ajang meluapkan segala kesakitan, lara, dan amarah di hatinya karena pengkhianatan Andi. Elang mengelap darah yang tiba-tiba mengalir dari hidungnya. Tidak ia sangka tonjokan dari seorang wanita bisa sesakit itu. Sumpah, lo kasar banget jadi perempuan. Kenapa harus marah, sih? Bukannya Iyo emang mau bunuh diri? Tadi. Itulah alasan Elang tiba-tiba menarik tangan Sari. Tadinya ia lewat dengan kendaraannya, kemudian melihat seorang wanita duduk di tembok flyover. Elang langsung turun dari kendaraannya untuk mencegah wanita tersebut terjun dari flyover. Dari penampilan Sari yang kacau, Elang mengambil kesimpulan kalau wanita tersebut pasti sedang frustrasi berat. Makanya mau salto dari jembatan. Sari menunjuk hidung Elang. Gila lo? Iya. Siapa juga yang mau bunuh diri? Gue cuma lagi santai-santai aja sambil ngeliatin pemandangan kota. Serunya. Tadinya, pemikiran untuk menghilangkan nyawa sendiri itu memang sempat terlintas di benak Sari. Namun, ia masih bisa berpikir jernih dan memilih tidak sudi melakukan hal konyol tersebut. Sari merasa nyawanya terlalu berharga kalau harus dikorbankan hanya demi pria pengkhianat seperti Andi. Elang mengernyitkan keningnya. Kayaknya lo yang gila, deh. Mana ada perempuan malam-malam nongkrong di flyover? Yah, kecuali setan. Wajah Sari memerah. Ia semakin emosi mendengar kata-kata Elang. Jadi lo ngatain gue setan? Hardiknya. Ya, bisa jadi, kan? Sahut Elang dengan nada santai. Lo yang setan. Teriak Sari sambil kembali melayangkan sebuah tonjokan ke wajah Elang. Ark, Sid. Kasar banget sih lo. Untung cewek, kalau nggak udah gue ladenin lo. Gerutu Elang. Darah kembali mengucur menghiasi wajahnya yang tampan. Ia mengusap kasar hidungnya dengan lengan sambil meringis kesakitan. Sari sepertinya sangat puas setelah berhasil menghadiahkan 2 tonjokan di wajah Elang. Ia membayangkan wajah Andilah yang berdarah-darah seperti itu. Setelah mendengus kasar, ia pun langsung melangkah pergi tanpa mengatakan apapun kepada Elang. Woi, mau kemana lo? Tanggung jawablah. Muka gue bonyok ini. Teriak Elang. Sari hanya mengacungkan jari tengahnya tanpa menoleh ke belakang. Wanita itu terus melangkahkan kakinya dengan sedikit sempoyongan. Asem banget tuh cewek, gerutu Elang. Elang bergegas kembali ke motornya. Tadinya ia ingin segera pergi dari tempat tersebut, tetapi pria itu justru melajukan motornya dengan pelan, seakan membuntuti Sari yang terus berjalan entah sampai kapan. Tuh cewek mau kemana sih? Curiga gue. Jangan-jangan dia emang mau bunuh diri, gumam Elang. Sebagai seorang pria, mau tidak mau Elang mengakui ia khawatir dan kasihan kepada wanita yang rasa-rasanya pernah ia lihat tersebut. Elang tidak akan tenang pergi begitu saja. Bagaimana kalau terjadi sesuatu kepada wanita kasar itu? Dia benar-benar bunuh diri misalnya, atau ada orang jahat yang mengintainya. Cek, ngapain juga sih gue harus peduli? Walaupun mulutnya terus mendumel, Elang tetap saja membuntuti Sari. Padahal ia merasa wanita itu sepertinya jago bela diri. Salahkan saja hati nuraninya yang mengambil alih tahta. Hingga akhirnya Sari masuk ke sebuah taksi, barulah Elang merasa lega. Ada-ada aja manusia zaman sekarang, gumam Elang sambil geleng-geleng kepala. Ia kemudian mengusap hidungnya yang sudah berhenti mengeluarkan darah. Tapi kayaknya gue pernah lihat muka tuh cewek, di mana, ya? Kayak familiar. Elang berusaha mengingat-ingat kembali wajah Sari, tetapi tentu saja tidak begitu jelas karena waktu sudah malam hari.
Elang benar-benar lupa kalau Sari adalah adik ipar Cahya. Lagi pula saat itu ia memang tidak berinteraksi dengan wanita itu. Yang melihat Sari dengan jelas waktu itu justru adiknya, Cici. Ah, bodoh amatlah. Mau siapa, kek? Nggak ada urusannya juga sama gue. Semoga aja gue nggak pernah ketemu lagi sama tuh orang. Bisa bonyok part 3 gue. Elang lagi-lagi bermonolog. Ia kemudian melajukan kendaraannya dengan kencang agar cepat sampai di rumah. Hari kembali berganti. Pagi ini setelah menikmati sarapan buatan Cahya, Rahmat berpamitan kepada sang istri untuk pergi ke rumah Sari. Cahya, saya mau ngecek keadaan Sari dulu ya. Meskipun saya tahu dia itu kuat secara fisik dan enggak cengeng, tapi dia pasti tetap butuh dukungan. Apalagi udah enggak ada siapapun yang dia punya selain saya, kata Rahmat. Aku ikut, ya, Mas. Nanti aku nunggu di mobil aja, pinta Cahya. Tapi Cahya, aku juga khawatir sama Sari, Mas. Walau gimana pun, dia kan adik ipar aku, sanggah Cahya. Rahmat menghela napas panjang. Ya sudah, ayo siap-siap, katanya akhirnya mengizinkan Cahya ikut. Mereka pun berangkat ke rumah orang tua Rahmat. Sesampainya di sana, Cahya malah ikut turun sambil membawa sebuah bungkusan di tangannya. Ia sengaja berjalan di belakang Rahmat agar pria tersebut bisa melindunginya seandainya Sari nekat melakukan sesuatu. Rahmat mengetuk pintu rumah. Tak lama kemudian, pintu itu terbuka sekaligus menampilkan sosok Sari yang tampak memprihatinkan. Sari sepertinya tidak tidur semalaman. Lingkar hitam di bawah matanya terlihat jelas. Kalian. Sari kaget melihat Rahmat datang bersama Cahya. Sar, ini aku bawain bubur ayam, aku bikin sendiri. Dimakan ya, kata Cahya sambil berusaha tersenyum. Sari tidak menjawab dan hanya mendengus kasar. Cek, aku nggak sakit. Ngapain juga dibawain bubur? Timpal Sari ketus. Rahmat langsung terperanjat mendengar jawaban Sari. Bisa-bisanya Sari masih bersikap ketus padahal istrinya itu sudah sangat perhatian padanya. Lagian buat apa sih cari muka segala? Nggak penting banget, kata Sari lagi. Masih dengan nada bicara yang sama. Bicara apa kamu, Sar? Enggak ada untungnya Cahya cari muka sama kamu. Harusnya kamu berterima kasih karena Cahya sudah mau menjenguk kamu. Dia berniat baik kok malah kamu ketusi. Jaga sikap kamu itu. Tegur Rahmat. Cahya mengusap lengan suaminya agar tidak terpancing emosi. Sari mengerucutkan bibirnya. Sejujurnya ia merasa bersalah kepada Cahya. Namun, rasa gengsi membuatnya enggan mengakui hal tersebut. Tanpa bicara, ia akhirnya membuka pintu lebar-lebar dan membiarkan Rahmat masuk bersama Cahya. Rahmat meminta Cahya meletakkan bubur ayam tadi ke meja makan. Ia kemudian menyuruh Sari untuk sarapan. Meskipun terlihat terpaksa, Sari tetap duduk di dekat meja makan sambil menatap bungkusan bubur ayam tersebut.